Selamat sore Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Frederika Dasar, NIM 1903040004, mata kuliah Demokrasi dan HAM, dan dosen pengasuh Bapak Ahmad Syafruddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental yang dimiliki setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, suku, serta status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas berpendapat, serta hak untuk berekspresi. Yang berikut, sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Yang pertama, hak asasi manusia di Yunani. Solon merupakan tokoh Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Heliasa dan majelis rakyat yang disebut Ekelesia. Adapun menurut Socrates, tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara saksama oleh rakyat. Dan juga menurut Aristoteles juga beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya mereka hidup baik dan hidup bahagia. Yang berikut, hak asasi manusia di Romawi. Kodifikasi hukum yang pertama yakni Undang-Undang 12 Meja pada tahun 450 sebelum Masehi. Tiap-tiap meja mengatur masalah tertentu, misalnya jual beli perkawinan, warisan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 527 sampai 565 sesudah Masehi, yang terkenal dengan Corpus Juris Civilis yang terdiri dari 4 buku yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum perdata atau Kode Napoleon. Konsep hukum Romawi inilah yang kemudian dikembangkan pada masa pencerahan pembaharuan atau Renaissance. Yang berikut, pemikiran hukum teokratis. Pemikiran hukum teokratis terjadi pada abad 5-15. Pada saat ini, hukum agama Kristen adalah hukum negara, sehingga negara berdasarkan rasio Tuhan, bukan berdasarkan rasio manusia. Magna Carta merupakan janji sepihak oleh raja yang pada waktu itu merupakan monarki absolut, tetapi sudah memberi jaminan perlindungan bagi setiap penduduk, yaitu jaminan atas hak milik, jaminan dari tindakan sewenang-wenang penguasa, jaminan hukum tidak memihak atau diperjualbelikan, kewajiban negara untuk melakukan pemulihan bila terjadi tindak sewenang-wenang dari aparatnya. Masa pencerahan abad 16 sesudah Masehi. Masa pencerahan diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakal, dan dengan akalnya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan hukum bersumber pada rasio manusia atau aliran hukum alam yang rasional, dan meruntuhkan pemikiran hukum bersumber dari rasio Tuhan atau teokratis. Sejarah HAM di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. R.A. Kartini dan organisasi Budi Utomo yang mengungkapkan pemikiran HAM melalui surat-surat yang ditulisnya, Syarikat Islam yang memperjuangkan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri dan menghilangkan diskriminasi rasial. Yang kedua, masa Orde Lama. HAM di Indonesia mengalami naik turun di periode ini. Hak asasi manusia berkutat dengan masalah kemerdekaan, mengemukakan pendapat, dan berpolitik. Banyaknya partai-partai yang muncul, kebebasan pers dan pemilu adalah secara demokratis. Namun di akhir periode ini banyak terjadi kemunduran dan pembatasan-pembatasan hak yang ada. Yang ketiga, masa Orde Baru. Pada periode ini banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pembatasan pers dan mengemukakan pendapat menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sering ditemukan. Yang keempat, masa reformasi. Adanya kemajuan hak asasi manusia dan lahirnya peraturan-peraturan baru mengenai hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen TAP MPR nomor 17
tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Seperti yang kita tahu bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat atau teori Society Agreement pada tahun 1632 sampai 1704. Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Yang kedua, teori trias politika pada tahun 1688 sampai 1755. Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa. Yang ketiga, teori kedaulatan rakyat atau Theory of Sovereignty of the People pada tahun 1712 sampai 1778. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi. Yang keempat, teori negara hukum atau teori State of Law pada tahun 1724 sampai 1904. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Yang berikut generasi perkembangan hak asasi manusia. Generasi hak asasi manusia pertama oleh Karel Vasak, lahir dari refleksi abad 17 dan 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer atau sipol. Di antaranya adalah hak hidup, kebutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak bebas dari penindasan, perlindungan dari hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Generasi hak asasi manusia kedua oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan generasi kedua adalah hak persamaan di bidang hak-hak ekonomi sosial dan budaya atau ECOSOC. Dalam generasi ini, lahir dari tuntutan kepada negara untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, di antaranya hak atas pekerjaan dan upah, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat. Pemikiran tentang hak asasi manusia terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai 3 generasi hak. Kategori generasi ini seperti mengikuti slogan Revolusi Prancis yang terkenal yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semangat generasi hak pertama, kebebasan, tercermin dalam hak-hak sipil dan politik atau sipol. Adapun spirit generasi hak kedua, persamaan tercermin di dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara roh generasi hak ketiga, persaudaraan layaknya tampak pada hak-hak solidaritas dan kelompok. Yang pertama, generasi hak pertama. Hak-hak sipil dan politik atau sipol disebut sebagai generasi hak pertama. Hak-hak dalam generasi ini diantaranya hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dan penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Yang berikut generasi hak kedua. Hak-hak ekonomi sosial dan budaya atau ECOSOC disebut sebagai generasi hak kedua. Hak-hak ECOSOC merupakan kontribusi dari negara-negara sosialis yang menomorsatukan pemenuhan kesejahteraan warganya. Hak-hak yang termasuk dalam rumpun hak ini antara lain hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat.
Hak ini disebut pula sebagai hak positif yang mensyaratkan peran aktif negara dalam pemenuhannya. Beberapa prinsip utama kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ini antara lain realisasi progresif, sumber daya maksimal yang mungkin, kewajiban pokok minimal, non-diskriminasi, setara, partisipasi, akuntabilitas, pemulihan yang efektivitas, serta perhatian pada kelompok rentan. Dan yang terakhir adalah generasi hak ketiga. Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak kelompok seperti imigran, masyarakat hukum adat, dan sekelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Hak kelompok ini melahirkan teorisasi ulang atas HAM yang menempatkan hak sekelompok sebagai hak asasi manusia dalam generasi ketiga hak. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran hak asasi manusia kontemporer. Dan yang terakhir adalah generasi hak ketiga. Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak kelompok seperti imigran, masyarakat hukum adat, dan sekelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Hak kelompok ini melahirkan teorisasi ulang atas HAM yang menempatkan hak sekelompok sebagai hak asasi manusia dalam generasi ketiga hak. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran hak asasi manusia kontemporer.